Hai semua, jumpa lagi dengan YNT di sini. Oke, sesuai janji ya. Kok responnya bagus juga dari teman-teman. Itu sip, ini dia ya. Duel antara Etel P55 5G dengan Etel RS4. Mantap ya, sudah dapat pinjaman lagi ya dari mak saya ya, Etel P55 5G tuh. Dan ini Etel RS4 saya buat record ya. Dan yaudah langsung aja kita mulai seperti video sebelumnya tentang GT20 Pro versus F6. Jadi ada 4 kategori juga, yaitu dari desain dulu ya, desain atau tampilan, terus chargernya, performanya dia, dan harga ya. Tapi ya udahlah ya, langsung aja ya. Oke, kita dari kriteria satu dulu, yaitu desainnya. Untuk desain sih ya sesuai selera aja lah ya. Kak suka yang kalau yang agak kalem sih ini ya. Modul kameranya dia kalau di Etel P55 5G ini ya simple ya, nggak aneh-aneh, cuma 2 aja gini. Tapi kalau yang ini RS4 dia wah agak menonjol ya, di luar standar lah ya. Dia mirip Realme ya kalau nggak salah ya, Realme series. Dia agak jadi framenya satu gede, dan di satu gede ini dibagi beberapa kamera ya. Dia ada plus minus lah ya. Kalau ini cuman kalau Etel P55 5G kalau digerak-gerakan gini sesuai cahaya dia ada kayak ini ya, itu ada kayak lengkungannya. Dan kalau di RS4 dia cuma polosan aja ya, tuh nggak ada apa-apanya. Cuma kalau sama-sama apa namanya ada kayak ini ya, macam garis-garis gini ya, dia mid. Cuman kalau yang ini Etel RS4 dia agak ini ya, cepat meninggalkan sidik jari ya. Kalau di Etel P55 5G di belakang. Oke, untuk bagian depannya sih mirip-mirip aja ya. Tuh, cuman di Etel RS4 dia ini ya sudah pakai ini tompel ya. Tapi kalau P55 masih ini ya, tuh 5G masih water drop. Tapi ya kurang lebih gini lah ya, dagunya masih sama ya. Dan untuk ukurannya sih dimensinya mirip ya. Tuh, framenya masih tebel di bagian bawahnya, dan samping-samping dan atasnya sih ya mirip-mirip aja lah ya. Oke, dan tidak lupa masih ada ini ya, lubang audio jack di bagian bawah ya. Dan untuk letak lubang-lubangnya sih mirip semua ya. Di P55 ini ya, bagian atasnya dia kayak nggak ada ini ya, lubang apa namanya, speakernya lagi kelihatan ya. Udah, kita aja. Oke, untuk desain itu seperti itu ya. Dan kita masuk ke kriteria kedua, yaitu charger. Dan untuk keduanya sih ini ya, sebenarnya kalau baterainya saya sama ya, 5000 mAh, sama-sama 5000 mAh. Cuma yang P55 5G dia chargernya cuma 18 watt ya, jadi 1 jam lebih. Kalau ngecas full dari 0 atau 20% itu makan waktu 1 jam lebih. Nah, kalau si RS4 dia chargernya 45 watt ya, jadi nggak sampai 1 jam, 45 menit udah full, itu bahkan kurang ya, seperti itu. Dan si P55 5G masih belum bisa ini ya, belum support bypass charging. Sedangkan yang ini RS4 dia sudah bisa ya bypass charging. Jadi ya lebih unggul ini ya di RS4, baik dari kecepatan ngecas sama fitur bypass chargingnya dia menang ini ya. Oke, itu untuk kriteria kedua. Oke, kita masuk ke kriteria ketiga, yaitu performa. Untuk di P55 5G ini ya 420-an ribu. Kalau di RS4 dia ini ya 400 ribuan pas ya. Ya kira-kira ya mirip-mirip lah ya. Dan oh iya, untuk di fitur pencahayaan atau brightness ya, dia kalau di RS4 dia ada auto brightness-nya. Jadi enak ya kalau dibuat outdoor. Kalau kita keluar dari ruangan ke luar tuh tanpa harus ini ya ribet ya cari di setting. Nggak perlu di setting lagi, tinggal otomatis bisa menyesuaikan. Tapi kalau di P55 5G dia nggak ada fitur ini ya, auto brightness-nya. Jadi ya agak ribet lah ya dikit. Kurang lebih seperti itu lah ya. Oke, kalau dari segi skor Antutu seperti ini ya, kita akan langsung diduakan aja ya performanya. Oke, udah masuk di dalam in-game-nya ya. Ini kalau teman-teman bingung, ini kalau RS4 dia pakai tompel ya. Kalau P55 5G gini water drop. Oke, kita masuk ke settingnya dulu ya. Jadi ini ya, kita masuk ke performance semua ya. Ke performance sudah low semua, low dan close semua ya. Oke, close semua. Dan ini ya, post efeknya atau post visual efeknya kita low kan, kita pilih low semua tuh ya. Dan untuk FPS nya kita ke 60 ya. Sip, udah ya, tuh sama semua ya. Oke, kita akan tes di ini aja ya, langsung di map terberatnya Honda Impact 3. Tuh, lihat ya, loadingnya dia lebih cepat ini ya, P55 5G. Oke ya, kita udah siap, tinggal masuk saja. Ini agak telat ya tadi ya, harus pencet dulu. Ngebur ini cuy, P55 5G nya cuy. Kita lihat apakah bisa menyalip tuh.
Memang chipset nggak pernah bohong ya. Tuh, ini G99 baru masuk ya. Terlihat ya, meskipun dia FPS-nya tinggi, cuman dia kalau full gini bingung ya dia ya. Tuh, langsung turun sampai belasan. Yaudah ya, untuk yang Apo segitu ya, kurang lebih. Oke, kalau di map terberatnya segitu ya, kita akan coba di map smart mini agak kecil ya. Wah, ini punya saya udah kelar ini cuy, kita yang ini aja. Oke, kita coba yang ini aja. Terus setara gini ya, biar sama. Tuh, lebih cepat ini cuy. Oke, masuk. Cir, bingung cuy. Nah, ini belum kelar cuy. Oh, baru kelar cuy. Tapi kok ini lebih tinggi ya barusan ya. Jadi mirip-mirip lah ya. Cuman kalau masalah loading, ya bisa teman-teman nilai sendiri lah ya. Kalau loading dia lebih cepat ini ya. Dan untuk tuh FPS-nya kalau udah diam gini lebih bagus ini ya, P55 5G ya. Nah, jelas lah ya. Oke, ya udah ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk masalah performa, tuh malah kalau ya skornya terpaut 20.000 memang sudah kelihatan sekali ya kalau loadingnya lebih cepat P55 5G. Dan kalau di in-game-nya sih ya mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip ya. Dia agak lebih cepat yang ini. Oke, dan untuk settingannya tuh dia udah sama-sama ini ya, frame rate-nya dia sama-sama 90 fps. Dan untuk grafiknya bisa sama-sama ultra ya, kita aktifkan dulu ke ultra. Kalau warnanya sih kok lebih terang ini ya, P55 5G ya daripada si ini. Oke, udah masuk ya, kita biarkan aja cuy. Tuh, kalau di RS4 dia tuh segitu terus ya. Kalau di P55 5G dia stabil sekali ya, 90 fps. Mana FK cuy. Tapi terlihat ya tuh lebih sering ke 90 ya. Kalau ini nggak bisa ya, maksimal di 88 89. Tuh gini aja kelihatan kan 90, yang ini 88. Ya udah. AFK cuy.
Oke, udah selesai untuk performanya. Tapi jujur aja ya, untuk di performa di RS4 itu dia nggak tahu kenapa ya, meskipun udah update, dia kok agak det gitu loh ya. Ya sudah jarang sih ya kalau dulu pertama kali datang dan belum update ya, pokoknya HP baru belum update, si RS4 itu nggak tahu kenapa kok sering det gitu lah buat main game, buat ngegame. Tapi setelah itu di update yang terakhir ya, itu dia RS4 ini udah lumayan lah ya, tapi ya masih ada det-detnya. Cuman kalau ini P55 5G wah nggak pernah det sama sekali ya. Dan seperti tadi lah ya kurang lebihnya untuk masalah performa duel utama kita. Dan untuk kriteria terakhir yaitu masalah harga. Kalau di P55 5G harga resmi terkini ini ya 1,3 kalau nggak salah ya, 1,3 1,4 ya kira-kira segitulah ya. Dan untuk Etel RS4 dia ini ya harga yang 8128 nya di 1,6 atau berapa gitu ya, lupa ya. Nanti saya cantumkan aja linknya sama harganya di deskripsi buat teman-teman yang mau ini ya beli ya. Jadi yaudah gitu aja ya untuk kesimpulannya. Di kriteria pertama sih kalau model sih ya sesuai ini aja ya, kesukaan teman-teman. Dan untuk masalah kriteria kedua, kelebihannya sih banyak di ini ya, RS4 ya, chargernya lebih kenceng sama bisa bypass charging juga. Dan kriteria ketiga untuk masalah performa sih jelas ya, ini P55 5G masih paling bagus ya, lebih bagus daripada si RS4. Tuh loadingnya dia sering kali lebih cepat ya, dan nggak pernah det. Kalau yang ini sih jujur masih det ya. Kalau update yang terbaru sih ya, kalau dulu dari 10 kali main game det-nya mungkin 4 kali ya. Kalau yang sekarang dia det-nya cuma sekali aja, tapi masih ada det-nya tuh. Dan untuk kriteria keempat ini ya masalah harga, kalau P55 5G cuma ini ya satu varian di 6128, harganya sekarang sih sekitar 1,3 1,4 ya segitu. Dan untuk RS4 dia ada 3 varian, 8128, 82256 seperti ini ya, dan satunya lagi 12256. Harganya kalau yang paling rendah itu ini ya di 1,6 kalau nggak salah tuh. Dan oh ya cuy, satu lagi cuy, namanya juga dual ya pastinya. Ini cuy, saya baru nyadar lagi cuy. Kita moto apa ya? Ini kali ya, ini aja lah ya. Oke, sip ya, udah dapat fotonya. Oke, nah cuy, ingat yang P55 5G handphone fitur AI paling murah ya. Oke ya, saya buktikan ya kalau memang cuma ada di Etel P55 5G. Dan semoga di next update nggak dihilangkan ya. Kita masuk di edit. Oh ya cuy, kita matikan dulu cuy ya. Kita matikan dulu wifi sama mobile data, paket datanya ya. Tuh nggak ada ya, aktifkan. Sip ya, kita masuk di edit. Kita masuk di alat ya. Kalau di sini di tools ya. Tuh cuy, P55 5G cuy, ada cuy, penghapus ajaib cuy. Nah kalau di ini nggak ada cuy. Tuh kita masuk edit lagi. Tuh nggak ada cuy. Nggak ada cuy fitur AI nya cuy. Tuh di adjust juga nggak ada cuy. Tuh cuma di ini aja cuy, di Etel P55 5G cuy. Kita ini aja ya, hapus tulisannya aja. Tuh di sini nggak ada cuy, di RS4 nggak ada cuy. Tuh tools nggak ada cuy, tuh filter nggak ada, markup juga nggak ada cuy, more nggak ada, cuma galeri aja. Tuh set, kita kembali aja. Tuh sumpah cuy nggak ada cuy. Tuh tools cuma yang ini tools alat ya. Tuh bonusnya ya cuy ya, HP dengan fitur AI, foto AI tanpa internet. Sekali lagi ya, di harga di bawah 2 juta cuy. Gile. Cuma ada di sini cuy. Nanti lah ya saya akan tambahkan juga di seluruh keluarga ini ya, Transcend Group. Fitur AI cuma ada di sini aja cuy. Di RS4 nggak ada, terus di Infinix Note 8 nggak ada. Jelas lah ya itu versi lama. Terus bahkan di GT20 Pro pun juga nggak ada cuy. Nantilah ya kita akan saya akan buatkan ini video tentang ya keluh kesah saya atau ya kesan saya terhadap ini ya Transcend Group selama beberapa tahun ini. Jadi yaudahlah ya, kurang lebihnya seperti itu aja ya untuk duel Etel RS4 dan P55 5G. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Semoga terhibur dan see you next video. Dah. Memang cuy ini P55 5G ya, memang ya kekurangannya sih tanpa gyro hardware ya. Cuma wah sumpah cuy, performanya memang lumayan lah ya. Dan ada fitur cuy, gile ini nggak ada cuy.